King Indo yang masuk final terpaksa harus gagal karena Bulgaria yang main bertahan dan finishing timnas kita yang penyakitan. biawa, wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini lesu kali kalian, tegak lah dikit kepala kalian itu. Taunya kok King Indo kalah ya kan, tapi jangan lesu kali muka kalian. Kayak finishing timnas kita yang lemas kalian ku tengok. Langsung aja lah kan, di video kali ini kita bakalan ngebacotin pergelaran final FIFA Series, yang mana King Indo kita berhasil masuk ke final dengan mengalahkan Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Udah kita bahas ini di video kemarin ya kan. Nah di final ini kita bertemu dengan Bulgaria yang merupakan salah satu wakil dari Eropa. Bulgaria ini masuk ke final dengan mengalahkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2. Kejam kali ya kan, maunya tadi 8-2 aja. Dari 11-12 orang ini sama Barcelona. Kurasa pun ya, daripada lawan Kepulauan Solomon, lebih mending lagi Bulgaria ini melawan Kepulauan Samosir ya kan. Keberhasilan John Herman membawa King Indo ke final berhasil membuat penduduk Indonesia senang dan punya ekspektasi tinggi. Ekspektasinya setinggi harga tiket kemarin juga. Agak kalian turunin lah ini PSSI. Sepi kali jadinya GBK ini. Ya kak geng? Iya nol. Kalian nanti udah diturunin pun harga tiketnya, bukan kalian nonton juga. Jauh kali tempat mainnya dari rumahku nol. Emang di mana rupanya rumahmu? Di Tembung nol. Pantas lah. Mau pakai jet pribadi pun payah juga ya kan? Gak tahu jet pribadinya mau landing di mana. Match Indonesia Bulgaria ini banyak dinilai masyarakat Indonesia sebagai ajang pembuktian John Herman. Apakah dia bisa menjadi pelatih yang bagus sekaligus bisa memberikan strategi dan instruksi, atau malah dia menjadi Clifford yang membuat harapan hangus dan cuma senyum-senyum sendiri kayak orang lagi tinggi. Karena bukan apa ya kan, beberapa supporter Indonesia mungkin menilai lawan Saint Kitts Nevis ini belum bisa menjadi ajang pembuktian yang sah di mata orang ini. Karena juga ranking FIFA-nya jauh di bawah kita. Begitu juga dengan kualitas pemain Saint Kitts Nevis ini. Makanya lawan Bulgaria ini lah yang jadi ajang pembuktian yang bakalan dilihat sama masyarakat. Mungkin masyarakat Suriname pun juga nengok ajang pembuktian ini juga wak geng. Ajang pembuktian kalau Clifford ini biang masalah di timnas tapinya. Salah jalan orang itu ngepick Clifford pakai skin Patrick berjas ya kan. Masuklah kita ke starting line-up-nya. Posisi kiper timnas kita diisi sama Emil Laudero yang menggantikan Martin Pas. Dan di lini depan kita ada trio Sor, yang kita sebenarnya pun gak sor-sor kali nengoknya. Trio Sor itu yaitu Sananta, Ole, dan Wah Haji Ratnar. Sedangkan Bulgaria, kalian tengok aja lah sendiri nih ya kan. Bermarga off semua orang ini. Gak tahu aku apa bedanya. Masuklah babak pertama ya kan. Di awal-awal babak pertama kita nengok match Indonesia nih kayak screen loading betulan lah. Apalagi 10 menit pertama berputar-putar di situ aja bolanya. Kalau nggak sampai ke tengah paling out ya kan. Si Bulgaria ini pun ku tengok mainnya kayak banyak nahan. Dan beberapa kali juga mereka sering salah oper. Bikin capek tek bola aja kerja orang ini ya kan. Indonesia juga di awal-awal match ini banyak kali menyerang. Beberapa kali dapat bola mati tapi ujung-ujungnya nggak ada solusi. Aku akui lah memang bek-bek belakang Bulgaria ini pun besar-besar kali dan bagus-bagus kali interceptnya. Sedangkan pemain kita udahlah, bisa nendang shot on target aja udah syukur kali ya kan. Udah capek tadi tek bola ngejar-ngejar bola, ditambahin lagi capeknya sama orang ini. By the way, tek bola itu istilah di Medan buat orang-orang yang disuruh ngambil bola out. Ball boy lah kalau istilah umumnya ya kan. Jadi si tek bola ini, kalau aja ya mereka digaji di match ini berdasarkan jumlah ngasih bola, pulang-pulang udah siap lah orang ini buat daftar polisi. Untuk ongkosnya maksudku ya, bukan yang lain-lain. Terus di menit 15 ada peluang dari Nathan untuk ngasih cutback. Tapi apalah daya, kawan-kawan dia pun masih di back alias di belakang semua. Kevin Dix lagi menurut gue agak underperform kali di match ini. Gak cocok kayaknya dia jadi back kanan, bagusnya dia ini jadi back tengah ya kan. Kayaknya kita butuh formasi 6 back mungkin buat mengakomodir stok back kita yang banyak. Kalau untuk striker nanti kita naturalisasi aja lah dari Turki. Biar agak jitu sikit ya kan kayak bapak ini. Di match ini beberapa kali juga Kevin Dix nyoba untuk mengambil tendangan bebas. Tapi beberapa kali juga tendangan bebasnya itu jadi out atau berhasil diblok sama bek lawan. Kemudian yang parahnya tackling dia lah yang membuat Indonesia dihukum penalti. Tapi biawak kali wasitnya. Dikasihnya dulu kita senang-senang ya kan. Play on. Tapi habis itu jantung kita yang dibuatnya nggak tenang. Udah bagus ya tadi nggak ada foul pas play on dan begitu out, prit katanya. Iya, biawak kali ya. Memang biawak admin VAR ini ada bocor-bocornya kurasa ya kan. Kurasa ngadu mungkin orang ini kayak gini. Wah, kasihkanlah dulu penalti. Udah lah nggak usah lah. Udah terlanjur play on ini kubuat. Iya, janganlah. Kalau nggak kau tengoklah dulu videonya. Kena dikit ini kelingking si Kevin ini. Kasihkan aja penalti. Ya udah lebih singgah pun Glenn. Kalian yang tanggung jawab ya kalau aku ingin agak sama supporter timnas ini. Alah, aman itu le. Lagian kalau ini gol udah dapatnya yang menang ini. Main bola tempo lambat gak jelas kayak gini, dikasih waktu sampai besok pun gak gol juga ini nanti. Iya juga ya biar pulang cepat gitu nih ya kan. Biawa malas-malas sekali kalian kerja.
Bulgaria pun unggul 0-1 lewat penalti ini. Di match ini udah kita ketinggalan 1 gol. Tambah lagi si Sananta ini, alah. Kalau nengok ini peninggalin lah kita ya kan. Dapat bola hilang. Ngesut pun gak jelas. Kayak di menit 41 lah. Dia dapat bola untuk serangan balik. Bukannya melakukan serangan, malah buang-buang bola sendiri pula dia. Aduh. Setidaknya bang, kalau kau dapat bola dan gak ada orang lagi, ya agak kau kenakan sedikit lah bola itu ke kaki lawan. Biar kalaupun out masih bola kita ya kan. Ini udah kau kontrol dada, habis itu kau arahkan pula ke out. Cemananya? Bikin inisiasi serangan dia gak bisa, bikin komedi dia ahlinya. Tapi hebat juga Bang Sananta ini ya kan. Main jelek pun dia tetap dapat kepercayaan. Coba kita tanya lah dulu dia ya. Bang Sananta, amalan apa yang udah kau buat sama si John ini bang? Gak perlu amalan apa-apa, nol. Oh mak, bisa gitu ya? Oh iyalah nol, jelas. Orang udah dibanding-bandingkannya sama Giroud, legend klub yang ngaku-ngaku King London itu nol. Berarti kan dia emang mau nyari tipikal yang kayak Giroud kayak awak ini ya kan contohnya. Bang, di media ini bang, memang perlunya dibilang yang baik-baik aja. Tapi saran gue, coba kau cari tahu lah dulu. Kayaknya ada grup WhatsApp timnas yang dibawa sama si Herman ini yang gak ada kaunya. Di situ lah aku rasa kau habis dibacuti. Masuklah kita ke babak yang kedua, yang dimana permainan kita di babak kedua itu meningkat yang tadinya cuma 40%, sekarang menjadi 40,5%. Sedikit tipis-tipis aja ya kan. Di babak kedua ini mulailah masuk pergantian-pergantian. Salah satu yang diganti adalah Ramadan Sananta. Sananta ini diganti karena memang kurang efektif seperti yang gue bilang tadi. Dan juga kita perlu nyoba striker-striker yang lain ya kan. Walaupun Morozil cedera, tapi kita masih ada stok striker satu lagi, yaitu si Jens Raven. Makanya demi menambah daya gedor di depan, Coach John Herman pun memutuskan gantikan Sananta sama Ivar Jenner. Hasil kayak mana lah reaksi si Herman itu ya nengok si Raven. Mungkin si Jens Raven udah pede kali mau dimainkan dia ya kan. Tapi pas si Herman nengok si Raven dalam hatinya, udah gak 11-12 lagi nih. 11-11 ini yang ianya gak ada bedanya. Tapi pula nanti aku bilangnya dua-duanya orang ini kayak Olivier Giroud. Nampak lah nanti langsung bodoh-bodohnya aku ya kan. Baru 2 match di sini yang positif-positif aja lah dulu. Gak kerjaan lah bikin sensasi kayak gini ya kan. Makanya habis itu manggil pemain lah dia ya kan. Raven, kok Raven? Siapa? Jenner. Persiapan gua dulu. Terduduk lemas sambil tertawa terluka di bench si Raven itu ya kan. Pergantian lainnya ada Leon Renders yang masuk dan Bagot. Pas masuk si Renders sama Bagot ini lah menurutku permainan kita bisa sedikit menyerang. Ya walaupun gak optimal dan maksimal, setidaknya ada beberapa peluang yang tercipta ya kan. Ada peluang Ivar Jenner yang diblok. Habis itu ada juga peluang Elano yang gagal dimanfaatkan sama oleh Romeni. Payah kali memang ngegolkan gawang Bulgaria ini ya kan. Karena di babak kedua ini Bulgaria udah memainkan permainan bertahan. Kalau tadi main menyerang Bulgaria ini masih yakin aku kita bisa menang. Masalahnya itu bukan skill Bulgaria ini yang lebih jago dari kita. Lebih ke skill finishing kita yang belum ke-unlock soalnya. Tapi di menit ke-62 Elkan Bagot heading ke gawang kosong. Disambut pula sama bek Bulgaria yang mau mendisasikan diri. Tapi untung kali mereka masih ada beknya yang lain. Wih, bola lapis-lapis bek Bulgaria ini ya kan. Semua pemainnya jadi bek buat turun ke gawang. Macam tendangan bebas pun dalam kotak penalti orang itu semua. Berkumpul orang itu semua kayak Ken Gobi di paret. Aku pikir kayak Arsenal kau bilang. Sukses lah kalian main bola dengan teknik harambol itu ya. Selain kalian pakai teknik harambol, ku tengok kalian juga pakai teknik polling. Atau bisa disebut juga protes-protes dan guling-guling. Tapi Bulgaria ini kayak Eropa-Eropa yang agak lain gue tengok ya kan. Biasanya negara-negara Eropa jarang mau pakai teknik polling ini. Udah kayak negara-negara Arab kebelet juara yang pakai orang dalam itu kalian gue tengok. Menjelang akhir pertandingan barulah dimasukkan John Herman, Beckham sama Donny Tripamungkas. Masuknya orang ini pun lebih memberikan peluang berbahaya. Tapi sampai akhir pertandingan Indonesia tak kunjung menang dan lagi-lagi kita runner up kayak Arsenal. Pas sudah full time pun marah-marah si Kevin sama wasit ya kan. Sampai dia angkat-angkat ya kakinya. Mungkin kayak gini lah cakap orang itu ya kan. Woi biawak sawah, fair-fair aja lo kau jadi wasit. Tadi bisa-bisanya udah play on, tiba-tiba kau balik ke monitor ngasih penalti. Kau wasit rupanya? Enggak, aku pemain. Ya udah kalau kau bukan wasit ngapain kau ngatur? Tapi aku ada cepet ini. Kau pun ngomong pas full time. Kalau tadi di awal kau bilang kan bisa bang ngatur deh. Lagian pun mungkin wasitnya bosan juga aku rasa ya kan. Ngantuk dia mimpin partai final kayak gini. Iya lebih enak lagi ngadilin match triple A lawan B2F daripada ngadilin orang ini yang golnya cuma penalti sebiji. Bisa pula lebih banyak gol di match orang-orang yang hobi party sama tidur pagi daripada orang ini. Berdasarkan match ini lagi-lagi kita tahu bahwasannya Indonesia masih terjangkit penyakit finishingitis. Di mana gejalanya kalau udah di depan passingnya entah kemana. Shootingannya pun melenceng tak tahu arah dan juga sering jatuh-jatuh karena kekurangan tenaga. Indonesia menurutku bisa-bisa aja menang di match ini. Karena Indonesia pun menguasai bola sepanjang 2 babak ini. Bahkan pulang-pulang Indonesia itu ada 3 kali yang hampir berbuah gol. Tapi itulah sayang kali nggak ada yang bisa memaksimalkan. Coba kalian tengok berapa kali peluang kita yang kena tiang ya kan. Kalau hitungan yang pakai crossbar challenge tadi itu udah menang kita ini pasti. Agak sial juga kemarin kita kena tiang ya kan. Sepala main pakai gawang sendal aja kan biar nggak ada tiangnya. Atau kalau nggak ajuin aja gawangnya itu pakai gawang rugby ya kan. Juara dunia gitu udah pasti. Soalnya tendangan pemain kita lebih banyak yang nendang di atas 2,44 meter.
Menurutku ini juga jadi PR lah buat si John Herman. Karena memang dari dulu penyakit finishingitis ini nggak pernah sembuh. Jadi mungkin bisa lah John Herman ini memberikan pelatihan intensif untuk striker-striker kita. Seperti melatih fisik, tendangan yang lebih akurat, dan operan-operan ke dalam kotak penalti yang lebih presisi. Kalau nggak salah pun Trigania alasan PSSI dulu memasukkan tim ke pelatihan terbaik itu karena mereka mau menajamkan lini depan ya kan. Tapi tengok hasilnya bukannya tajam malah lemas kayak lagi demam. Semoga lah John Herman ini bisa membuat striker kita tajam-tajam lah ya kan Wak geng. Mana tahu ya kan Sananta bisa disulap dia kayak Jonathan David yang punya postur kuat dan body keras dan gak gampang jatuh kayak kapas. Tapi aku no offense lah buat Sanante kan. Sebenarnya di match tadi abis dia keluar pun jadi nampak ya tumpul di depan kita. Kayak yang aku bilang kemarin lah. Adanya gunanya si Sanante ini meskipun dia gak bisa bikin gol. Cuma emang kadang salah-salah kontrolnya nih yang bikin dia seolah-olah ke spotlight rusak. Makanya gak usah lah kalian hujat dia. Kita support terus lah pemain timnas kita. Belum tentu juga yang kita lebih jago dari dia ya kan. Dan yang harus kita ingat ini masih permulaan soalnya. Belum tahu kita ini endingnya gimana. Tapi yakin aku pasti gak akan separah era tim kepelatihan terbaik itulah slow kalian. Untuk Bulgaria ini juga pelatih kalian lah terutama. Apalah alasan si Dimitrov ini main pakai cara Timur Tengah. Kalian kelas Eropa pun main pakai cara parkir bus dan guling-guling. Aku curiga si Dimitrov ini mungkin belajar dia dari tahun dia waktu melatih di Indonesia dulu ya kan. Ditengoknya Indonesia sering kalah sama tim-tim Timur Tengah dengan cara kayak gitu. Udahlah tinggal di copy paste-nya aja langsung. Buat kalian yang belum tahu pelatih Bulgaria Alexander Dimitrov, dia ini pernah menjadi asisten pelatih Ivan Kolev pada tahun 2007. Makanya mungkin dia tahu lah tentang latar belakang sepak bola kita. Dan mungkin udah tahu juga dia kan masalah kita dari dulu yaitu penyakit finishingitis ini. Kurasa dia ngasih instruksi sama pemainnya kayak gini lah. Weh dengar, kalian nanti lawan Indonesia cari 1 gol aja lah. Ih kenapa gitu coach? Kan kalau kita bisa nyetak banyak gol kita aman untuk menang coach. Udah, gak usah capek-capek kali, kerja mudah aja. Kalian dengar ya, kalian main bertahan aja. Terus kalian bikinlah drama-drama kayak Bahrain. Habis itu kalian nyari 1 gol aja. Kalau udah gol, udah. Habis itu bertahan aja kalian terus. Percayalah kalian, sampai menit 90 tambah 90 main pun gak nyetak gol lagi nih Indonesia itu. Tapi overall aku sebenarnya puas lah dengan 2 pertandingan awal timnas kita yang ditangi John Herman. Biarpun belum sempurna, tapi sistemnya udah terlihat ada. Gak kosong-kosong kali lah intinya. Jadi seiring berjalannya waktu bakalan kita lihat apakah ini makin padu atau malah makin amburadul ya kan. Semoga ada evaluasi dan pembenahan yang dilakukan sama Herman supaya kita nonton timnas juga lebih semangat dan enak ditonton. Tapi kalau nanti kayak gini-gini aja nyemennya, mending lah kita nonton Messi Solomon aja kan lebih banyak hiburannya. Tapi saranku pemanggilan timnas berikutnya maunya dipanggil striker yang tajam kayak gitu ya kan. Siapa lah cocoknya ya? Christian Gonzalez sudah pensiun, Bambang Pamungkas sudah pensiun. Apa bos lu kita panggil? Rafael Strike bisa kali nol. Kalian pandai kali kalian melawak. Ada-ada aja kalian ini. Rafael Strike pula kalian bilang. Tapi bukan dia gak jago ya, bukan. Jangan salah kalian. Tapi ingat kita itu butuhnya striker, bukan influencer. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku geng. Oh iya, di match lainnya Saint Kitts and Nevis jadi juara 3 setelah ngalahin Kepulauan Solomon 4-2. Mak tutur belajar orang ini sama King Indo ya kan, makanya bisa nyetak 4 gol. Kalau untuk Solomon memang gak bisa move on orang yang dari angka 2 itu ya kan. Selamat lah buat Saint Kitts and Nevis ya kan, bisa juara 3 di FIFA Series ini. Kalian pelajari dan ambil cara kami nyetak gol itu ya. Iyalah nol, kami belajar dari Sananta lah. Kok Sananta pula? Iya yang kami pelajari, inilah cara salah mencetak gol. Jangan kalian tiru ya, makanya kami bisa nyetak 4 gol. Biawak lah kalian, gak ikutan lah aku. Dadah Pak geng.